Bab 359. Pemblokiran. Sekujur tubuh Kingston Jiang tidak ada kekuatan apapun, jadi dia duduk di kursi untuk beristirahat. Dia menutup matanya. Yang dia dapatkan di buku medis, ada catatan tentang Gu. Gu adalah sejenis serangga beracun. Perawatan Gu sangat merepotkan. Menurut pemahamannya, sangat merepotkan untuk membudidayakan cacing Gu. Kamu perlu menangkap banyak serangga beracun, membesarkan mereka, saling membunuh, pada akhirnya, yang selamat adalah Gu. Gu yang berbeda memiliki efek yang berbeda. Dia tidak tahu dirinya diracuni dengan Gu jenis apa. Dia hanya tahu, tubuhnya sehat sekarang, dan tidak ada penyakit yang terdeteksi. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya karena ada banyak cacing Gu dalam darahnya dan seluruh anggota tubuhnya. Cacing Gu inilah yang mempengaruhi tubuhnya. Selama dia berusaha menyingkirkan cacing Gu dari tubuhnya akan baik-baik saja dan bisa pulih. Namun, dia hanya melihat catatan ini dalam buku medis. Dia tidak punya cara untuk menyingkirkan Gu sama sekali. Klutang memandang Kingston Jiang, yang sedang duduk di kursi, memejamkan mata dan mengerutkan kening. Dia berdiri di samping dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, Kingston Jiang membuka matanya, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Bloody. "Raja Naga, kudengar kau menyiapkan mobil dan pergi. Apa terjadi sesuatu?" Suara Bloody terdengar dari ujung telepon. "Terjadi sesuatu. Aku berada di puncak Gunung Tianshan, atur helikopter untuk menjemputku. Dan juga, segera blokir jalur Gunung Tianshan dan blokir 140 kota di dekat jalur Gunung Tianshan. Tidak ada yang bisa lewat tanpa perintahku." Suara Kingston Jiang sangat lemah, seolah-olah dia tidak makan selama beberapa hari. Bloody terkejut saat mendengarnya. Dia tahu ada yang tidak beres. "Baik, akan segera tiba." Bloody menutup telepon dan segera memberi perintah. "Cepat, siapkan helikopter, pergi ke puncak Gunung Tianshan, sebarkan perintah, blokir kota Belantara Selatan, blokir 140 kota di dekat jalur Gunung Tianshan, tidak ada yang bisa lewat tanpa perintah." Di area militer, sirene rencana tempur tingkat pertama dibunyikan. Para jenderal dengan cepat mengambil posisi mereka dan memerintahkan bawahannya untuk menutup kota Belantara Selatan dan 140 kota di dekat jalur Gunung Tianshan dalam waktu singkat. Saat ini, Bloody telah naik helikopter ke Gunung Tianshan. Tak lama kemudian, Bloody tiba. Dia melihat puncak Gunung Tianshan sangat tenang, dan tidak ada orang sama sekali. Dia mengerutkan kening tanpa sadar. Apa yang terjadi? Dia berjalan dengan ragu-ragu dan masuk ke dalam rumah kayu itu. Di rumah kayu, dia melihat Kingston Jiang dan Klutang. Dia terkejut dan bertanya, "Kakak ipar, mengapa kamu di sini?" Segera, tatapannya tertuju pada Kingston Jiang, melihat bahwa wajahnya sedikit pucat, dia langsung berjalan mendekat dan bertanya, "Raja Naga, ada apa?" Kingston Jiang mengangkat tangannya dengan lemah dan berkata, "Tidak apa-apa, bantu aku bangun, bicarakan nanti setelah kembali." "Baik." Bloody berjalan mendekat dan membantu Kingston Jiang untuk bangun. Kingston Jiang berdiri dengan susah payah. Dia sangat lemah saat ini, jika bukan karena dukungan Bloody, dia pasti akan goyah. Dengan bantuan Bloody, dia meninggalkan rumah kayu dan menuju helikopter yang tidak jauh. Klutang mengikuti dari belakang. Setelah menaiki helikopter, helikopter lepas landas dan dengan cepat menuju ke kota Belantara Selatan. Belantara Selatan, area militer. Ketika Kingston Jiang kembali, dia memanggil seorang pelukis. Sesuai ingatannya, dia menggambar wajah Sandi Murong. Melihat potret yang terbentuk secara bertahap di komputer, Kingston Jiang mengangguk, itu dia. Sebarkan perintah buronan, cari orang ini di seluruh dunia, dan orang ini seharusnya masih berada di jalur Gunung Tianshan. Meskipun harus menggali tanah 3 kaki, orang ini juga harus ditemukan. Bloody berteriak, "Kenapa masih diam? Segera laksanakan." "Baik."
Semua orang bangkit satu demi satu. Kingston Jiang berusaha berdiri. Tetapi ketika dia berdiri, dia tidak hanya merasa lemah dan tidak bertenaga. Tetapi dia juga sedikit pusing, merasa langit berputar, dan dia langsung jatuh ke kursi. Kingston Jiang. Klu Tang buru-buru berjalan untuk membantunya. Kingston Jiang mengangkat tangannya dan menghentikan Klu Tang. Maaf. Klu Tang berdiri di samping, meminta maaf dengan wajah memalukan, dan meminta maaf, ini semua salahku, aku yang telah melibatkanmu. Bloody, kirim dia kembali ke Jiang Song. Kingston Jiang berbicara dengan nada lemah. Aku tidak mau. Ketika Klu Tang mendengar Kingston Jiang akan mengirimnya pergi, dia tiba-tiba berteriak. Dia memandang Kingston Jiang, matanya berkabut, penuh air mata, dan menangis. Kamu sudah seperti ini, bagaimana aku bisa pergi? Biarkan aku tetap di sini, aku bisa menjagamu. Ini. Bloody juga dalam dilema, mengantar juga salah, tidak mengantar juga salah. Kingston Jiang melirik Klu Tang. Pada saat ini, rambut Klu Tang berantakan, wajahnya penuh goresan kuku, bahkan muncul beberapa bekas goresan. Selain itu, luka pisau di wajahnya belum sepenuhnya pulih, dan dia tampak sedikit mengerikan. Penampilannya yang berlinang air mata benar-benar membuat Kingston Jiang merasa tertekan. Namun, dia tidak lagi berhutang pada Klu Tang. Dia tidak ingin memiliki keterikatan yang tidak dapat dijelaskan dengan wanita ini di paruh kedua hidupnya. Sebelum perubahan besar, dia tidak dapat memiliki keterikatan emosional dengan wanita manapun. Jika tidak, ini akan menjadi pegangan musuh untuk mengancamnya. Jalankan perintah. Kingston Jiang mengucapkan kata demi kata. Bloody memandang Klu Tang dengan dilema dan berkata, Klu, kembalilah, jangan mempersulit aku. Klu Tang berkata dengan berlinang air mata, Kingston Jiang, mengapa? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Apakah karena Kintiasu? Seseorang, antar aku kembali untuk beristirahat. Kingston Jiang berteriak. Tapi suara teriakannya lemah dan sesak napas, seperti banci. Beberapa tentara berjalan masuk. Kingston Jiang memerintahkan, kemarilah dan bantu aku. Tentara itu datang dan mendukung Kingston Jiang. Kingston Jiang. Klu Tang berteriak. Tetapi Kingston Jiang pergi dengan bantuan para tentara. Klu Tang menangis. Bloody berkata dengan tidak berdaya, Klu, ayo pergi. Klu Tang tahu, sejak dia menerima 10 miliar Kingston Jiang dan bercerai dengannya, dia benar-benar telah kehilangan Kingston Jiang. Dia pikir Kingston Jiang masih menyukainya, tetapi tidak disangka, Kingston Jiang akan memperlakukan dia seperti ini. Dia berlari keluar sambil menangis. Bloody mengikuti. Dia secara pribadi mengatur pesawat khusus untuk mengantar Klu Tang kembali ke Jiang Song. Di bawah pesawat khusus, Bloody bertanya, Klu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Kak Kingston? Mengapa aku merasa ada yang tidak beres dengannya, seolah-olah tidak memiliki kekuatan di tubuhnya? Klu Tang tidak bisa menahan tangis. Jangan menangis, katakan saja. Mereka menangkapku, menggunakan aku untuk mengancam Kingston Jiang. Klu Tang menceritakan semuanya dengan berlinang air mata. Apa? Bloody berteriak keras, kamu bilang Kak Kingston akan menjadi semakin lemah mulai sekarang, dan kemudian perlahan-lahan seluruh otot tubuhnya akan mengalami atrofi, dan akhirnya dia bahkan tidak bisa berdiri. Klu Tang terisak, iya, orang yang meracuninya berkata seperti itu, aku juga tidak tahu. Ada martabat yang jarang terlihat dalam ekspresi Bloody. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, aku mengerti, kamu kembali dulu, aku akan menangkap orang yang memberi racun itu, meskipun harus menggali tanah 3 kaki, aku juga akan tetap menemukan orang itu. Klu Tang perlahan melangkah ke pesawat khusus. Bloody melihat Klu Tang naik ke pesawat, melihat pesawat itu lepas landas. Terdengar nada rendah di wajahnya yang gelap. Tutup kota, bahkan seekor lalat pun jangan dibiarkan pergi, kerahkan seluruh pasukan, mengobrak-abrik perbatasan,
Orang itu harus ditemukan. Bersambung.